Selamat malam saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan saya dari tim Naga Pago TV. Ya, malam hari ini saya sedikit mengangkat yang keterkaitan dengan propaganda yang dibalut dengan pergerakan, yaitu pergerakan aliansi masyarakat yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 bulan 11 ini. Nah, ini menjadi semacam apakah ini suatu gerakan yang menurut pandangan saya bahwa ini tujuannya apa? Ini selalu ada reuni 4-11-11 itu. Kalau memang ini sudah menjadi semacam kayak hari-hari kemerdekaan, hari-hari kepahlawanan, ya dibuat saja dalam undang-undang bahwa 4-11-11 itu adalah hari wajib. Begitupun dengan 212 itu adalah hari wajib yang harus diikuti gitu. Nah, karena kalau dibiarkan saja seperti ini, agenda yang tidak jelas yang kemudian yang ujung-ujungnya akan meminta kepada Presiden Jokowi mundur. Nah, kita contoh saya tampilkan dalam video ini bagaimana salah satu anggota dari reuni 4-11-11 ini 411 yaitu 411, dia melakukan propaganda di sebuah media, channel YouTube atau channel media online lain ya, saya tampilkan seperti ini. Semuanya dari Sabang sampai Merauke hadir aksi pasukan memang dimana di patung kuda jangan jadi banting, jangan jadi pencundang, jangan jadi pengacun yang hadir di Sabang Nabi Muhammad. Ya, itulah video-video propaganda. Nah, di sini saya mau membuat sebuah semacam catatan kecil bahwa ketika semakin hari kita melihat dengan beberapa kasus-kasus yang selama ini termasuk ada upaya yang agenda dari balik itu, upaya yang paling besar itu adalah bagaimana mereka melengsarkan seorang presiden yang secara legitimasi bahwa presiden kita ini adalah presiden yang sah dan resmi yang dipilih oleh rakyat. Nah, upaya-upaya ini yang mulai dari yang terakhir kemarin ya, contoh kayak gugatan ijazah palsu Jokowi. Nah, itu bagaimana mereka menciptakan suasana yang seolah-olah bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Yang kemudian dalam mereka masuk gugatan, hasil akhirnya mereka cabut sendiri. Nah, tanpa ada ini mereka punya alasan dalil yang lain-lain, yaitu terlepas itu semua artinya mereka nih tidak klimaks apa yang mereka rencanakan. Nah, ini bahaya sekali kalau seandainya negara ini terus membiarkan hal-hal yang seperti ini, ya akhirnya menjadi masalah. Karena persoalan ini tidak sampai klimaks, mulai dari gugatan Jokowi, dituduh Jokowi PKI apa segala macam, muaranya itu adalah bagaimana caranya untuk melengsarkan Jokowi. Hanya mereka mengemas sedemikian rupa bahwa ini adalah pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat. Ini kan sebenarnya tugas yang paling penting adalah bagaimana intelijen yang melakukan pekerjaan yang menurut saya harus maksimal supaya bisa meredam dengan pergerakan-pergerakan yang seperti ini. Jangan sampai membuat kegaduhan-kegaduhan yang situasi negara hari ini, kita ini bagaimana dihadapi dengan krisis-krisis ekonomi dunia, sementara Indonesia masih belum masuk ke fase itu. Sehingga kalau terus dibiarkan, otomatis pemerintahan Jokowi di mata dunia bahwa intelijen tidak bekerja secara maksimal. Untuk itu buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke,
jangan mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang tidak jelas, agendanya juga tidak jelas. Nah, ini perlu supaya kita hati-hati dalam mengikuti ajakan-ajakan yang tidak jelas. Oke, buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, ya, itu informasi saya yang keterkaitan dengan aksi 411. Ya, menurut saya ini adalah aksi yang muaranya adalah bagaimana mereka berupaya untuk menjatuhkan Jokowi, karena itulah yang mereka pengen. Ya, seperti dalam video ini akan saya tampil juga bagaimana seorang ibu dia punya keinginan Jokowi harus mundur. Dengar ya, enggak ya, dia itu mau turun gitu loh, mau mundur ya. Itu ya Allah, senangnya dalam hati nih Pak ya. Aduh, kita emak-emak itu senang sekali kalau dia mundur. Iyalah Pak, memang harus mundur, harus gentle ya Pak ya. Karena apa? Negara ini udah kacau balau dipimpin sama Bapak. Dan kita ya alhamdulillah kalau dia udah turun ya, kita nggak ngaspal lagi Pak. Aduh, karena emak-emak turun gunung ini karena Bapak nih ya. Wes medun Pak, turun Pak, ya Allah Pak ya. Udahlah Pak, kita pengen hidup tenang, tentram seperti dulu lagi Pak. Ngurusin dapur, masak-masak, ngurus anak Pak. Nggak usah ngaspal-ngaspal, pengen hidup tenang ya Pak. Tidak ada begini-begini lagi ya Pak ya. Udahlah, kalau udah nggak becus ya udah turun aja lah Pak. Pak, udah ya Pak. Ini pesan-pesan buat dari mak-mak seluruh. Ya itu, bagaimana seorang ibu rumah tangga berbicara seenaknya. Artinya ini siapa sih yang sebenarnya ini yang menyuruh ibu ini untuk bicara? Siapa sih yang membacking pergerakan-pergerakan liar ini? Sebenarnya inilah tugas dan fungsi adalah intelijen untuk melakukan penelusuran supaya bisa redam semua ini persoalan. Jangan sampai kita akan mengulangi hal-hal yang sama yang dalam menyongsong dengan Pilpres atau pemilihan umum 2024 yang kita punya ketakutan bahwa pasti akan hembus lagi yang namanya politik identitas. Nah, ini yang tugas intelijen untuk meredamkan itu supaya jangan sampai, karena itu akan bahaya. Oke, saudaraku semua, itu komentar saya dari kami tim Naga Power TV. Semoga selalu mengikuti channel saya. Dan saya akan memberikan informasi-informasi terupdate buat saudaraku semua. Pada akhir kata, saya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam persaudaraan dari Sabang sampai Merauke.